Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Solihin, Prodi Bahasa Inggris semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang tasawuf dan sufi. Tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang penerapannya menekankan pada pembersihan diri melalui pembentukan akhlak yang baik. Tasawuf memegang peran penting dalam kehidupan rohani Islam. Dengan kata lain, bertasawuf itu adalah fitrah manusia di mana dapat membersihkan diri dari segala kesibukan duniawi yang bertujuan untuk pencapaian hakikat kesucian rohani yang sesungguhnya. Mempelajari ilmu tasawuf merupakan solusi tepat dalam mengatasi krisis-krisis akibat modernisasi untuk melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran dalam mencari Tuhan. Intisari ajaran tasawuf adalah bertujuan memperoleh hubungan antara diri kita seorang hamba dengan sang Khalik, yaitu sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegaskan kembali dalam aspek esoteris, Islam atau tasawuf adalah jantung ajaran Islam. Di satu sisi ada yang menyatakan bahwa tasawuf bersumber dari Islam, tapi di sisi lain menyatakan bersumber dari non-Islam. Sufisme berasal dari bahasa Arab suf, yaitu pakaian yang terbuat dari wol pada kaum asketan, yaitu orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan. Dunia Kristen Platonisme, pengaruh Persia dan India ikut menentukan paham tasawuf sebagai arah asketis mistis dalam ajaran Islam. Paham tasawuf terbentuk dari dua unsur. Yang pertama, perasaan kebatinan yang ada pada sementara orang Islam sejak awal perkembangan agama Islam. Dan yang kedua, adat atau kebiasaan orang Islam baru yang bersumber dari agama-agama non-Islam dan berbagai paham mistik. Tasawuf dan sufi berasal dari kota Basrah di negeri Irak, dan karena suka menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu domba atau suf, maka mereka disebut dengan sufi. Tasawuf atau sufisme berasal dari bahasa Arab tasawuf yang berarti ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun rohir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah bergantung dari sudut pandang yang digunakan. Sejarah lahirnya tasawuf banyak yang pro dan kontra mengenai asal-usul ajaran tasawuf. Apakah ia berasal dari luar atau dari dalam agama Islam sendiri? Adapun kaum orientalis, mereka berpendapat bahwa tasawuf Islam lahir dari kompilasi sumber-sumber asing di luar Islam, baik Kristen, India maupun yang lain. Perkembangan tasawuf mengalami 4 fase atau 4 masa perkembangan. Yang pertama itu periode 1, masa Rasulullah SAW, 13 sebelum Hijriyah sampai 11 Hijriyah. Tasawuf pada masa Rasulullah SAW adalah sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat-sahabat Nabi tanpa terkecuali. Bahkan kehidupan beliau sebelum menjadi Rasul telah dijadikan teladan, sebab beliau yang memberi dasar pertama tentang tasawuf yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya periode kedua pada masa sahabat 11 Hijriyah sampai 40 Hijriyah. Dalam hidup bertasawuf, para sahabat telah berusaha berbuat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hidup mereka penuh dengan sifat-sifat kesederhanaan, warok, tawadu, dan zuhud, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan periode ketiga itu pada masa tabi'in, 41 Hijriah sampai 100 Hijriah. Para sufi dari kalangan tabi'in adalah murid-murid dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang pandangannya berpegang teguh pada zuhud, yang memegang konsep cinta murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan mahabbah. Dan yang keempat, periode pada masa penyebaran tasawuf 100 Hijriah sampai 450 Hijriah. Pada masa ini perkembangan tasawuf sudah cukup pesat, ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu, sehingga mereka membaginya ke dalam 3 macam tasawuf, yakni tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Pokok-pokok ajaran tasawuf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Sebagaimana namanya, perhatian utama tasawuf ini diarahkan untuk menjadikan manusia bersih jiwanya dalam rangka mencapai tujuan untuk mendekatkan diri
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf ini menekankan pada amalan-amalan dan ibadah, dan para penganutnya membagi ajaran agama kepada ilmu lahir dan ilmu batin, yaitu ajaran agama yang pengalamannya mengandung arti lahiriah dan batiniah. Lahiriah adalah amalan-amalan yang mengikuti ajaran atau syariah, sedangkan batiniah mengikuti aturan-aturan ahli tasawuf. Dan yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dengan visi rasional. Tasawuf yang berawal dari zuhud kemudian pada perkembangannya bermuara pada filsafat yang pada awalnya adalah aplikasi kepada perilaku terpuji, kemudian berlanjut kepada teori. Selanjutnya yang terakhir kita membahas tentang kedudukan tasawuf dalam Islam. Ajaran tasawuf dalam Islam memang tidak sama kedudukannya hukumnya dengan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam yang sifatnya wajib. Tetapi ajaran tasawuf bersifat sunnah. Maka ulama tasawuf sering menamakan ajarannya dengan istilah fadailu al-amal, atau amalan-amalan yang hukumnya lebih afdol. Tentu saja maksudnya amalan sunnah yang utama. Tasawuf merupakan pengontrol jiwa dan membersihkan manusia dari kotoran-kotoran dunia di dalam hatinya, melunakkan hawa nafsunya sehingga rasa takwa hadir dari hati yang bersih dan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tasawuf itu menghendaki manusia harus menampilkan ucapan, perbuatan, pikiran, dan niat yang suci bersih agar menjadi manusia yang berakhlak baik dan sifat terpuji, sehingga menjadi seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit kesimpulannya, tasawuf merupakan sebuah upaya pensucian diri dari hal-hal yang dapat melalaikan dari kewajiban yang tugas-tugasnya sebagai hamba Allah, sehingga ia tak lagi diperbudak nafsu yang seringkali memalingkan dalam mengingat penciptanya. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri. Bertumbuh di dalam jiwa pendiri Islam itu sendiri, yaitu Muhammad SAW, di sauf airnya dari Al-Quran itu sendiri. Karenanya landasan lahirnya tasawuf adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam perkembangan tasawuf itu terdiri dari 4 periode, yaitu periode Rasulullah, periode sahabat, periode tabi'in, dan penyebaran tasawuf. Sedangkan pokok ajaran dititik beratkan pada tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Kedudukan tasawuf tidak sama dengan rukun iman dan rukun Islam yang sifatnya wajib, tapi ajaran tasawuf bersifat sunnah. Karena tasawuf merupakan pengontrol jiwa yang bisa membersihkan manusia dari kejahatan dalam hatinya, melunakkan hawa nafsu yang semakin menjadi raja, mengingatkan diri akan kita sebagai hamba, dan mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya tentang tasawuf dan sufi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.